Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang instrumen evaluasi dalam bentuk tes. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas pengertian tes. Tes adalah suatu prosedur sistematis untuk mengukur sampel perilaku seseorang. Pada umumnya, tes merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau sekumpulan butir soal atau tugas harus dipilih atau ditanggapi oleh seseorang dengan tujuan untuk mengukur aspek perilaku tertentu dari orang yang dites. Nah, dalam konteks pendidikan, hal yang hendak diukur itu adalah tingkat kemampuan seseorang dalam menguasai bahan pelajaran atau kompetensi yang telah diajarkan kepadanya. Dalam konteks ini ada dua istilah yang harus kita pahami dan harus kita bedakan, yaitu istilah prestasi belajar dan hasil belajar. Hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak seseorang siswa, sedangkan prestasi belajar lebih menekankan pada aspek kognitif. Tes tulis termasuk dalam kelompok tes verbal, ialah tes yang soal dan jawaban berupa bahasa tulisan. Kelebihan tes ini dapat mengukur kemampuan sejumlah besar peserta didik dalam tempat yang terpisah dalam waktu yang sama. Dalam tes tertulis, peserta didik relatif memiliki kebebasan untuk menjawab soal, sebab tidak banyak pengaruh kehadiran pribadi pendidik dalam soal tersebut. Sehingga secara psikologi peserta didik lebih bebas, tidak terikat. Tes tulis secara umum terbagi dua, yaitu tes subjektif atau uraian atau esai dan objektif terstruktur. Dalam video kali ini kita akan memaparkan penjelasan secara tersusun tentang tes esai dan objektif serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tes yang pertama kali kita bahas ini adalah tes uraian, atau bisa disebut juga dengan esai atau subjektif. Nah, tes esai atau subjektif adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya itu didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan lain sebagainya. Tes esai merupakan bentuk penilaian yang dikenal dan banyak dipergunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang, karena tes esai memerlukan jawaban yang panjang dan waktu yang lama. Dan biasanya jumlah soal-soal tes esai ini sangat terbatas, sekitar 5-10 item saja. Tes uraian sebagai tes yang menuntut murid untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Nah, lalu apa saja jenis atau bentuk tes uraian atau esai? Dilihat dari luas sempitnya materi atau masalah yang ditanyakan, soal tes bentuk esai atau uraian memiliki dua bentuk, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Beberapa tahun kebelakang, Depdikbud menyebut kedua jenis soal ini dengan istilah tes uraian objektif dan tes uraian non-objektif. Walaupun sebenarnya jika dilihat lebih mendalam, kedua jenis tes terakhir ini atau uraian objektif dan uraian non-objektif merupakan bagian dari tes esai terbatas, karena pengelompokan tes uraian menjadi uraian objektif dan uraian non-objektif hanya didasarkan kepada pendekatan pemberian skor saja. Pada soal bentuk uraian objektif, kunci jawaban dan pedoman penskorannya lebih pasti. Sedangkan pada soal uraian non-objektif, pada penskoran dinyatakan dalam
0 sampai 4 atau 0 sampai 10, sehingga pemberian skor sedikit banyak akan dipengaruhi oleh unsur subjektif sang pemberi skor. Dalam menjawab soal uraian terbatas atau uraian objektif ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Sedangkan dalam bentuk uraian bebas, untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri, peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, namun guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Soal tes bentuk esai ini jika disusun dengan baik akan memiliki beberapa keunggulan yang tidak ditemui pada tes objektif. Keunggulan tes bentuk esai tersebut antara lain jawaban harus disusun sendiri oleh peserta tes, sehingga melatih dalam pemilihan kata-kata dan kemampuan menyusun kalimat. Yang kedua yaitu tidak ada kemungkinan menebak. Dapat mengukur kemampuan yang kompleks, dapat digunakan untuk mengembangkan penalaran peserta tes. Proses penyusunan soalnya relatif mudah dan proses berpikir peserta tes dapat dilacak dari jawabannya. Akan tetapi, tes bentuk esai juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain jumlah soal sangat terbatas, sehingga cakupan materi atau validitas isi itu lemah. Tingkat kebenaran jawaban dan penilaiannya cenderung subjektif, pemeriksaannya pun sulit dan hanya dapat dilakukan oleh penyusunnya. Skor tes umumnya kurang reliable, kualitas jawaban tergantung pada kemampuan peserta tes dalam memilih kata-kata dan kemampuan dalam menyusun kalimat, dan banyak dijumpai soal-soal tes uraian yang hanya mengungkap pengetahuan yang dangkal atau tingkat berpikir tingkat rendah. Nah, kita lanjutkan ke tes objektif ya, semoga bisa dipahami tentang tes esai tadi. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai tadi. Nah, dalam penggunaan tes objektif ini jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 soal. Ada banyak jenis-jenis tes objektif. Nah, yang pertama yaitu tes benar salah. Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai pernyataan tersebut dengan melingkari benar untuk pernyataan yang betul dan yang betul menurutnya, dan yang salah untuk pernyataan yang salah. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh. Mungkin tes jenis ini yang sering kita temui dalam ujian. Nah, yang selanjutnya yaitu menjodohkan. Tes ini terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dari seri jawaban. Nah, tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Selanjutnya, tes isian. Tes ini biasanya disebut dengan tes isian atau tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Tes ini terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Nah, itu saja bentuk atau jenis tes objektif.
Sekarang kita membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Dalam soal tes objektif, banyak dikritik karena dianggap tidak mampu mengembangkan daya nalar siswa. Beberapa kelemahan tes objektif antara lain yaitu tidak melatih peserta tes untuk mengemukakan ide-idenya secara tertulis. Kemungkinan menebak besar sekali dan sulit diacak. Apalagi ketika menjawab soal pilihan ganda ya. Selanjutnya yaitu memungkinkan untuk saling menyontek. Kemudian sulit untuk membuat soal yang baik dan sering hanya mengukur kemampuan yang dangkal. Beberapa kemampuan tertentu seperti kemampuan dalam mengemukakan pendapat, ide-ide, dan sebagainya tidak mungkin diukur dengan tes bentuk objektif ini. Namun ada keunggulan yang dimiliki oleh tes objektif, yaitu jumlah soal banyak sehingga dapat mencakup semua isi mata pelajaran, penilaiannya mudah, tugas yang harus dilakukan peserta tes jelas sehingga tidak ada kemungkinan bagi peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak relevan dengan pertanyaan. Hasil tes dapat diinformasikan lebih cepat, reliabilitas skor tinggi, dan memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas, misalnya ada UAS atau ujian atau UN dan sebagainya. Demikian penjelasan pada kali ini, semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Salah kata mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.